A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita karena Allah masih berikan kepada kita kesempatan dan hidayahnya sehingga kita bisa duduk sejenak di rumah Allah guna melaksanakan kajian sambil kita beriktikaf bersama. Niatkan iktikafnya, mudah-mudahan Allah sampaikan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjut kajian kita pada malam ini masih dalam bab wudu. Insyaallah kita lanjut ke bab makruhatul wudu. Makruhatul wudu, apa itu makruh? Kalau kita laksanakan, kalau kita tinggalkan, tidak berdosa dan mendapatkan pahala enggak kalau kita tinggalkan sesuatu yang makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak Allah sukai. Ada berapa makruh dalam salat? Makruhatul wudu. Di sini ada berapa nih? Ada lebih dari ada tujuh perkara yang dimakruhkan di dalam meruduk. Mudah-mudahan kita jauh dari hal ini. Makruhatil wudu, sesuatu yang makruh di dalam wudu. Wa yukrahu fil wudu'i al-umuri at-taliyah. Ada dimakruhkan di dalam wudu itu beberapa perkara di bawah ini. Artinya kalau misalnya kita tinggalkan, kita akan dapat pahala. Itu makna makruh, sesuatu yang dianjurkan untuk kita tinggalkan, sesuatu yang dianjurkan untuk kita tinggalkan, untuk kita tidak buat, itu makruh. Dan apabila dikerjakan, pelakunya tidak dapat dosa, enggak dosa. Tapi jika ditinggalkan karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala. Itu makruh. Berarti kebalikan dari apa nih? Kalau sunnah apa? Kalau sunnah, karena ada yang
Okey. Bentar lah. Okey. Makruhatul wudu yang pertama adalah al-israfu fil ma', yaitu berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Wa taqid fihi, tapi tidak juga sedikit. Yang dimasukkan di sini jangan terlalu berlebihan di dalam menggunakan air. Contohnya mana? Ini sering kita terjadi. Misalnya ketika kita hendak wudu, keran buka juga. Keran buka terus. Ketika sudah buka, nak pehten. Nanggon dina tampi pegawai. Itu juga. Itu artinya kemudian ada juga bilangannya 3 kali. Ketika kita taruh di tangan 3 kali, ada yang 4 kali, ada 5 kali, ada yang 6 kali. Tapi yang sunnahnya berapa kali? 3 kali. Jadi jangan jangan berlebihan ketika kita menggunakan air. Tapi juga tidak dimaksudkan untuk airnya sedikit, syak bacut itu kencing. Artinya bisa digunakan untuk kita berwudu. Lianna dzalika khilafun sunnah. Karena itu berlawanan dengan sunnah. Berlawanan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li umumin qauli ta'ala, dan secara umum perkataan Allah taala, firman Allah, wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau terlalu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini adalah surat Al-A'raf. Wal israfu huwa at-tajawuz 'anil i'tidal al-ma'ruf wal ma'lum. Artinya berlebihan yang dimasukkan di sini adalah dia, ini biasa baca. Tidak sembarangan membuang air. Itu al-israf. Tidak, punya bahasanya apa? Tidak pernah. Pernah bahasa Quran ni, jangan mubazir. Jangan mubazir dalam menggunakan air. Dipakai seperlunya saja. Itu yang dimaksudkan dengan al-israf, yaitu berlebihan. Kemudian yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'ai. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya dalam umatku nanti, itu dulu beliau mengatakan, sesungguhnya umatku nanti akan ada di antara umatku orang yang berlebihan di dalam bersuci, dan ada orang berlebih-lebihan di dalam berdoa. Maksudnya kadang-kadang yang hendak dalam doa dah kerja. Contoh saya, ketika orang meminta kepada Allah, ya Allah, nujuk ke jodoh yang lagak, yang bawah hidung di hancur, yang mata di bulat lagi bulan. Terlalu detail.
Ada orang yang berdoa demikian. Ada orang yang berwudu secara berlebihan. Kata Rasulullah, akan ada di antara umatku nanti ada kaum yang satu kaum dia berlebih-lebihan di dalam menggunakan air atau di dalam bersuci, dan ada satu lagi orang yang berlebihan yang terlalu ringkas, terlalu detail ketika berdoa. Laginya. Maka hendakku ya Allah menuju ke orang inang yang gimana? Yang solehah, insya-Allah pasti lega. Tapi ini enggak, ya Allah, yang berat di 20 kilo, yang lagi lah, yang mata di bulat biru becut, kemudian jilbab ni kira-kira berair becut. Enggak usah didetailkan kali ini. Maka dia yang berdoa, ya Allah, Allah bariklah fi ma razaqtana wa qina adzaban. Allah berkah rezeki kamu. Ya Allah, tawil umurana, ya Allah, panjang umur kamu. Ana apa ada umur menjadi umur kamu, ya Allah, budok to berhenti. Ana apa ya kan? Tapi akan ada, kata Rasulullah, akan ada di antara umatku nanti orang yang pertama satu kelompok yang berlebih-lebihan di dalam berwudu, dan kemudian ada satu kelompok lagi yang terlalu detail di dalam berdoa. Ayyufrituna fihima wal ifrat fi du'a ayyas'al asya' al-makhsusah wa bi sifatin muayyanah. Jadi ketika dia berdoa seperti saya bilang tadi, terlalu detail sekali. Minta kepada Allah, ya Allah, nujuk rezeki kalian, ya Allah, peng 50 juta, yang 50 jutanya peng getuh mendu, mesti lagi. Padahal minta saya, ya Allah, nujuk peng 50 juta, ya Allah. Tak cukup lagi Allah. Biar dia detailkan tak. Ini contohnya. Terlalu detail dia ketika dia berdoa. Nah, kemudian yang kedua, kayak belum ya. Tadi makruhatul wudu. Jadi berlebihannya adalah melebihi batas sederhana yang telah diketahui dan biasa digunakan. Hak lega dapat go, hak putga, hak lega 5 go, hak lega 6 go. Itu enggak usah. Jadi buat saja kalau memang perintah Rasulullah 3 kali saya. Itu yang pertama. Yang kedua, taqdimul al-yadi al-yusra 'ala al-yumna wa taqdimul ar-rijli al-yusra 'ala al-yumna li'anna hadha 'ala khilafi ma marra min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Makruh yang kedua adalah mendahulukan tangan kanan daripada mendahulukan tangan kiri daripada yang kanan. Tidak terbayang. Yang belah wilayah sebelah kiri dulu, Pak. Itu makruh. Jadi bagaimana juga? Sebelah kanan. Saya kanan baru kiri. Kaki demikian juga. Jangan didahulukan yang kiri. Kadang-kadang dia minta mangat. Alah. Ini kebiasaan kita karena sering menyepelekan. Karena menyepelekan kekelagiannya. Pada kata Rasulullah, sempurnakanlah wudu kalian sampai ke mata kaki. Lianna hadza ala khilafi ma marra min fi'lihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berlawanan dengan perintah ataupun yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah selalu mendahulukan yang kanan. Ada perbedaan kepada? Kalau orang kidal kayak mana, Pak? Kidal. Tahu kidal, Pak? Yang kebiasaannya di kiri. Karena memang kebiasaan beliau memang kiri terus. Akhirnya teman kibawi sila. Ada di antara kidal kita. Beliau kidal, jadi selalu kiri, menulis pun kiri. Kadang-kadang teken pun teken kiri. Semua kiri. Tapi tetap di dalam berwudu dahulukan yang
Yang kanan. Yang ketiga, ini ada pertanyaan kemarin. Ini jawabannya. At-tashnifu bimaddil illa li'udhurin, yaitu mengelap dengan tisu ataupun sapu tangan air wuduk kita. Setelah wuduk ambil anduk lap, boleh enggak? Makruh banyak. Makruh. Kan ada yang berapa? Ada yang tanya kepada kan? Apa hukumnya kalau kita setelah wudu kita lap air wudu itu? Makruh. Illa li'udhurin, kecuali dalam keadaan uzur. Bagaimana uzurnya? Kabardin syadidin aw harrin yu'dha ma'ahu baqa'u al-ma'al al-'adwi. Yang pertama, uzurnya misalnya dingin sekali di sembahyang. Setelah wudu subuh saya, pas setelah wudu dingin sekali, itu boleh ambil sapu tangan atau tisu lap. Ada yang buat di sini. Ataupun keuzuran juga seperti panas yang boleh menjadikan anggota kita jika terus demikian, atau karena takut terkena najis. Misalnya karena panas, karena daden tembayang bayi itu kadang kan musyamas, tapi itu kadang mungkin tengah hari panas sekali. Panas tersebut sampai membakar kulit kita misalnya. Itu bolehlah ambil tisu lap. Nanti kalau bisa ditahan, tahanlah, jangan dulu dilap itu wudunya sampai selesai wudu. Cuma ada juga yang bilang, Ustaz, kalau ketika kita wudu ada airnya, pas ketika kita salat, kadang-kadang keluar ini yang menetes ini, itu mengganggu kita salat. Kayak mana? Kan sering kadang-kadang membuat kita gatal ketika turun, pas kita selesai wudu kan basah wajah kita. Pas basah wajah kita sedang salat, tiba-tiba jatuh air itu, yang kadang-kadang atau mengalir air itu, yang membuat kadang-kadang kita gatal dan itu mengganggu kekhusyukan kita. Itu enggak masalah. Alaplah. Yang penting ada uzurnya. Tapi kalau bisa ditahan, tahan dulu. Biar terhindar daripada kemakruhan. Kan? Rawa Al-Bukhari wa Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam ata mimaddil falam yamasu. Jadi ketika itu suatu hari suatu ketika Rasulullah sedang wudu. Kemudian ada yang memberikan mandil, yang berikan tisu. Tapi beliau tidak memakainya. Tidak beliau pakai. Biarkan saja. Jadi maka di sinilah yang membuat bahwasanya itu adalah makruh. Maka kalau selesai wudu, salat dulu, enggak usah disapu. Yang keempat, makruh yang keempat adalah darabal wajhi bil ma'i li'anna dzalika yunafi takrimahu. Yang keempat ni memukul air dengan wajah. Memukul wajah dengan air. Nah kan, wate gema cuci muka, cuci pot ngoi. Itu rupanya makruh juga. Jadi bagaimana juga ambil. Jangan mungkin terlalu panas atau berkeringat cuci. Kenapa? Li'anna dzalika yunasi takrimahu. Karena itu menafikan kemuliaan wajah kita. Karena wajah kita ini mulia. Jadi jangan dibuat begitu. Jadi bagaimana juga ambil. Jangan diretik. Kalau ada pertanyaan langsung. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Nggak ada. Okey. Yang kelima makruh adalah aziyadatu ala thalathin yaqinan bil ghasli aw fil mas'i aw naqsi anha.
Jadi kata Rasulullah, apa namanya, yang kelima ini adalah membasuh ataupun menyapu lebih daripada 3 kali. Yang disunahkan berapa kali? 3. Yang wajib sekali, wajib sekali. Cuma ini sudah terlalu sampai pukul, sampai 4 kali, sampai 5 kali, sampai 6 kali. Anda geli. Hidung tak hidup 5 minit tu. Jadi kalau 3 kali, 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Jangan sampai 4 kali, jangan sampai 5 kali. Bagaimana cara hitungnya ini? Kalau misalnya kita wuduk di kelas, kalau kita cuci tangan misalnya, dapat treminan, gimana cara? Apakah dihitung dari kita sapunya, ataupun ada dua? Gimana? Bagaimana kita cara menghitung ketika cuci tangan di keran? Menghitung sampai 3 kali. Menyerah jaro, Pak, nyerah ranya orang tu. Lagi cari elok. Nah. Gimana cara? Gimana cara, Ibu? 1 kali kan? Kemudian tarik lagi 2 kali, tarik lagi 3 kali. Ya. Lalu mana Ibu? Jadi digerakannya, kita hitung dari gerakan. Jadi begitu. Kenapa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, ba'daha tawadda'a thalathan hakadha al-wudu, faman zada 'ala hadha aw naqsun faqad asa'a wa dhalama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Daud, kata beliau, setelah beliau membasuh 3 kali, beliau mengatakan hakadha wudu. Demikianlah wudu. Demikianlah wudu yang sempurna dan yang dituntut. Kata Rasulullah. Maka faman zada, barang siapa yang menambah lebih daripada ini. Jadi beliau setelah basuh 3 kali semua anggota tubuh, barang siapa yang menambah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengurangi. Kalau tadi 3 kali, 2 kali misalnya, sesungguhnya dia telah berlaku sesungguhnya dia telah berlaku tidak baik dan zalim. Tapi zalim dalam masalahnya, bukan zalim urudi, tapi zalim dalam perbuatannya. Maka jangan. Kalau 3 kali, 3 kali. Jangan lebih daripada 3 kali. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, beliau mengatakan hadis ini yang mengatakan dari Rasulullah begini wudu, kata Imam Nawawi, ini adalah hadis sahih. Makna hadis ini adalah sesiapa yang beriktikad bahwa yang sunnah itu ialah membasuh atau menyapu lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya, maka dia telah berlaku tidak baik ataupun zalim. Jadi jangan tambah-tambah, jangan ditambah 3. Kalau ingin kalau saya saya ragu di 3 atau itu boleh lah. Tapi jangan 5, 6, 7, 8. Kalau lagi orang meraja, 2, 5, 6, 7 ni. Habis ke? Iya kan? Ini harga mentang ni. Kemudian yang ke-6, al-isti'anah biman yaghsilu lahu a'dha'a man ghaira 'udhrin min ghairi 'udhrin li'anna fihi naw'an min at-takabburi al-munafi lil 'ubudiyah. Makruh yang ke-6,
Ini sering kita, kadang-kadang kita bercanda ni. Apa yang kena? Meminta tolong kepada orang lain untuk mewudukkan kita tanpa ada uzur. Tanpa ada uzur. Misalnya kita mewuduk, Pak nak dulu tak? Pak nak dulu tak nanti kami uzur hana, kecuali uzur, tak uzur. Kita yang sakit, nak dulu tak nak cari, baik aku bedah ni, air lain. Tapi ni enggak, nak uzur lah, nak cari tak ada mereka nak ada uzur. Bila kamu uzur, enggak boleh. Pak. Jadi kalau mau uzurlah sendiri. Pergilah kalau masih kuat kita, masih sehat kita, datang ke masjid tanpa wudu sana sini. Jangan sempat kita diwudukkan. Minta tolong tu wudu. Kenapa? Li'anna fihi naw'an min at-takabburi. Karena itu adalah bagian daripada kesombongan. Sombong. Nabi mengatakan kita tidak boleh sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan sama sekali masuk surga kalau ada dalam hatinya sombong. Enggak usah sombong-sombong kali, Pak. Ini kadang-kadang ada orang sombong dengan ilmu, sombong dengan pakaian, sombong dengan apa saja. Maka hilangkan sifat sombong. Karena sombong itu bagian daripada syaitan. Jangan sombong. Ada putok-tok ni, nanti Assalamualaikum. Yalah, mak oi. Punyan awak talu punya. Awak talu lah. Tak usah. Kalau ada yang bukan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Piu. Ni kadang-kadang kita sombong, alah. Punyan jangan. Kepa dia sama-sama. Tanya sama-sama manusia. Dia ingat macam tengok diciptakan daripada air yang hina. Apa kita sambungkan? Dan roda itu berputar. Hari ini mungkin bapa ada Anas. Besok ganti lagi. Kan enggak mungkin kita selalu hujan. Pasti akan ada terangnya juga. Enggak mungkin malam terus. Kan ada siang juga. Ada pagi, ada siang. Itu saja sudah menjadi ibrah untuk kita. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, ada tengah malam, datang subuh lagi. Jadi kita ni kalau misalnya kita enggak mungkin kalau sekarang mungkin kita di atas, kita berkuasa, suatu saat nanti kita mungkin enggak berkuasa, orang lain pula yang berkuasa. Hari ini kita hormat orang, mungkin suatu saat orang akan hormat kita. Urangnya kita berdiri di depan, memimpin apel, hormat, pembina apel, kepala dinas. Suatu saat nanti terbalik, yang menghormat itu akan dihormat, yang dihormat itu akan menghormatnya. Jadi itu yang dapat tembong lah. Maka judiknya besok dah. Bek bong dah ni baca sih. Bek bong dah. Kita ada saat jatuh, ada saatnya ada jatah, dan ada saatnya jatuh. Mungkin sekarang jatah kita, suatu saat mungkin kita akan jatuh. Mungkin hari ini jatah kita, mungkin minggu depan jatah orang lain. Itu yang perlu kita pegang. Karena kenapa? Karena kita hidup di dunia, beda udip akhirat. Ini udip di akhirat, ini selama aja lagi. Urutnya udip di akhirat, handalnya orang bohong. Tak ada lagi orang sombong. Kenapa? Karena kita sudah setara semua. Hari ini saja kita ada yang di atas, ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang jangan sombong kalilah. Yang kalah juga ada bagian. Kalau misalnya yang kalah sombong hanya kamu lebih kawan lah. Yang tak lu bung tau. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan la yadkhul jannah, enggak akan masuk surga sama sekali kalau ada dalam hatimu mithqala dzarrah, walaupun kesombongan itu sebesar zarrah.
Sebesar zarrah apa? Zarrah itu dibayangkan benda yang paling terkecil, zarrah. Katakanlah misalnya sekarang atom ada, kalau ada yang lebih kecil daripada atom, partikel apa itu, itulah dia zarrah. Kata Rasulullah, kalau ada kesombongan sebesar itu, sebesar biji sawi misalnya, sebesar biji sawi, maka kata Rasulullah nggak akan masuk surga. Selama nggak akan masuk surga. Makanya kadang-kadang tengok transit dulu ke neraka, itulah dibersihkan kesombongan kita, ego kita. Kenapa? Lepas dari neraka itu nggak ada lagi sombong, masuk surga kita. Ya. Jadi meminta tolong kepada orang lain untuk menwudukkan kita, menyiram, untuk membasuh seluruh anggota tubuh kita, kalau nggak ada uzur, itu dilarang. Kecuali kita sakit tertidur di rumah, ataupun apalah, kita ingin salat, nggak ada yang wudukkan, lagi dulu untuk anak coi pucuk lah, itu boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan uzur. Kalau nggak ada uzur, jangan. Bangun wudu sendiri. Yang ketujuh adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsya' lis-sha'imin khasyah ay yasbiqahu al-ma' ila halqi fa yafsidu shaumahu. Yang ketujuh adalah khusus bagi orang berpuasa, yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur dan istinsya'. Ini khusus untuk yang puasa. Misalnya kita puasa, terserah puasa nafilah, puasa sunnahkah, puasa wajibkah. Sunnah saja dalam, apalagi wajib. Kalau kita dalam keadaan puasa, misalnya ada yang puasa Senin, ada yang puasa Kamis, jangan terlalu kadang ada yang itu dilarang, Pak. Bagi kita yang misalnya mengambil puasa, utamong, jangan. Kalau kita sedang berpuasa, itu makruh. Kenapa? Karena takut akan mendahulukan air ke dalam kerongkongannya sehingga rusaklah puasanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa balighil fil istinsya illa an takuna shaiman. Kita dianjurkan beristinsya. Artinya kalau misalnya kita enggak puasa, kita memang diminta tapi kalau sedang dalam keadaan puasa, dilarang berlebihan. Kalau kumur-kumur biasa saja, dah selesai. Jangan berulang-ulang. Ulang-ulang apa je? Hanya temui lah. Orang temui. Kumur. Kemudian wa nuqasu al-maqmadah ala al-istinsya' min babil aula. Demikian juga bagi yang beristinsya', yang membasuh hidungnya. Okey, selesai bab makruh. Bisa diingat, Pak? Hal yang makruh. Ibu bisa diingat? Yang makruh-makruh dalam salat, dalam wudu. Yang pertama apa? Berlebihan di dalam menggunakan air. Yang kedua, mendahulukan yang kiri dan daripada yang kanan. Yang ketiga, menyapu, mengelap wudu. Yang keempat, memukul-mukul wajah dengan air. Yang kelima, az-ziyadah ala salat, menambah dari yang 3 menjadi 4 menjadi 5, padahal yang sunnah itu adalah 5. Yang keenam, meminta tolong kepada orang lain untuk kita berwudu tanpa ada uzur. Yang ketujuh adalah berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur ataupun mengeluarkan air dari dalam hidung. Itulah dia 7 makruhat, 7 perkara yang kalau bisa kita hindarkan agar wudu kita lebih sempurna. Baik, ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke nawaqidul wudu, ada pertanyaan? Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, kalau enggak ada kita lanjut.
Yang berikutnya adalah nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Ini harus kita tahu nih. Jangan-jangan wudu kita handali tembayang tu. Ya. Yang maaf Pak. Nah kejadian. Berangkat buat imum. Berangkat dari rumah. Duduk dia sambil menunggu isya. Lagi seperti itu. Tiba-tiba beliau menjadi imam. Allahu Akbar. 1, 2. Para kedua ingat. Ya Allah, saya rupanya belum wudu. Saya sudah wudu tapi sudah kentut tadi. Gimana? Salat sudah jalan 2 rakaat. Pas 2 rakaat baru teringat dia. Gimana? Allah ya. Allah ya, saya belum wudu. Maaf. Akhirnya apa? Ulang. Yang lebih parah dia sembahyang mau dengar. Assalamualaikum saya. Hai, ila tua wudu una ka batu wudu leun. Apa lo? Yang lebih parah jamaah kaiwo. Jamaah ka sudah pulang ke rumah. Baru dengar astagfirullah. Mundur ke imam, paji hanale itu bayang. Maka harus tahu kita mana yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu. Wa yanqidul al-wudu bi 5 asya'. Yang bisa membatalkan wudu itu 5 perkara, 5 macam. Yang pertama, kullu ma kharaja min ahadin as-sabilaini min baulin aw gha'itin aw damin aw rihin, yaitu setiap apa yang keluar daripada salah satu tempat kita keluar, baik depan atau belakang, lewat bagian depan atau belakang dubur, min baulin, seperti pipis air kencing. Kalau sudah keluar air kencing, batal kan? Batal. Au ghaitin, keluar sesuatu dari kadang-kadang keluar kotoran dari dubur, ataupun damin, ataupun keluar darah dengan sembahyang tubit darah yang mengalir, ataupun rihin, yaitu kentut. Dia sembahyang tubit kentut, maka batallah wudunya. Min ahadin sabilaini, di antara salah satu bagian 2 jalan tempat keluar, baik lewat depan ataupun lewat belakang. Qala ta'ala au ja'a hadum minkum minal ghaid, ataupun datang sesuatu daripada kalian, yaitu ghaid, sesuatu yang keluar dari bagian belakangmu. Ai makanin qada'il hajat, yaitu tempat kita buang hajat. Keluar maka sudah batal. Kalau keluar angin, tapi ada juga kan angin, tapi lagi angin, yang gimana? Nanti pernah mengalami, tapi bukan angin, tapi lagi angin. Batal wudu atau enggak? Kalau enggak ada bau enggak? Kalau enggak ada bau. Mamanya gede tanah be gimana? Jadi lagi wadi. Makanya kadang-kadang pakannya urun tengahnya batu itu memang. Karena dia enggak sadar. Kecuali bagian belakang tubuhnya itu lengket dengan ini apa namanya? Dengan sajadah kita atau dengan lantai. Itu enggak betul, maka tidur. Makanya tidur orang kalau misalnya dia bergerak-gerak, betul. Tapi punya tetap betul. Kenapa? Terasa. Ketika keluar angin terasa.
Kalau orang yang bergerak-gerak hanya nak terasa dia keluar angin, makanya dianjurkan untuk segera berwuduk kembali. Kita dengar. Dalam tengah ni hendak bergerak-gerak jadi bagian tubuhnya. Kita enggak payah kita wuduk kembali. Tapi kalau ada enggak terasa kita. Bisa je cuma kabar tu. Waqad qadha hajatihi min tabarrudin aw tabawulin. Jadi pada ni mana hadisnya? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salatnya seseorang apabila kamu dalam keadaan berhadas. Allah tidak menerima salat kita apabila kita dalam keadaan berhadas. Contoh berhadas itu BI. Kan? Keluar sesuatu dari bagian belakang kita. Maka kita diminta bersuci kembali. Sehingga ia mengambil wuduk kembali. Makanya kalau ada orang keluar kentut, maka wuduk kembali. Tapi nak cerita, kalau orang makan daging unta, wuduk enggak? Orang makan, pernah dengar ceritanya? Nah kan? Jadi Rasulullah dia dengar sedang duduk beliau. Sedang duduk beliau lagi makan daging unta. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi di antara salah satu mereka itu ada yang keluar kentut. Dengar Rasulullah. Mana di antara kawan ini enggak berani yang mengaku kan? Rasulullah yang makan daging unta tadi berwuduk semuanya. Berwuduk. Padahal yang maksud maksud beliau itu orang yang keluar kentut angin tadi, dia berwuduk. Cuma untuk menghormati orang yang keluar kentut tadi, dikatakan Rasulullah berwuduklah semuanya orang yang makan daging unta tadi berwuduklah. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati mengambil malai runtut-runtut. Mengambil malai runtut-runtut, uyudun sembahyang tu. Ada kan dia pandang bukan? Dan kan dia kentut tu, sembahyang dia. Kalau kan nyatanya kan? Di samping. Wa qisa ala ma dzukira kullu kharijin min al-qubul aw ad-duburi walau kana tahiran. Maka dikiaskan kepada semua yang keluar daripada kubul dan dubur, sekalipun benda tersebut suci, maka berwuduk kembali. Mandum yang didubit, baik dari depan atau belakang, walaupun yang keluar itu suci misalnya. Ibarat cerita suci didubit. Ada yang keluar sesuatu dari dubur kita yang suci. Nah, jadi dubit cincin dia. Dengar sedang kita buang kotoran belakang, itu dubit cincin. Ini yang makan yang benar hana tengah jago terpaju cincin. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, an-naumun ghairu al-mutamakkin. Tidur yang tidak tetap. Lagi ada pegang mana? Dengar. Tamilah dua. Itu membatalkan wudu. Tidur yang tidak tetap, balik ke dia. Kenapa? Kalau dia tidak tetap, itu dia enggak terasa, mungkin keluar kentut maka batal. Maka jika bukan bagian dengar kan, itu namanya lagi dengar pengajian dulu. Goyang kalau dengar, goyang dia dengar tu adzan Isya, maka wuduklah kembali. Kalau yang ada dengar, alhamdulillah. At-tamakku
Atamakun ayyakuna jalisan wa maq'idatan wa maq'idatuhu multasiqatan bil ardi. Ya. Jadi kata beliau, tidur yang tetap itu maksudnya adalah maksud yang dikatakan tetap adalah dia duduk dalam keadaan papan punggungnya bersentuhan langsung ataupun berdempet dengan lantai. Yang tetap. Ini duduk kita, ini kan tetap ya. Langsung berdempet dengan lantai. Lantai mana? Lantai inilah boleh. Kalau lantai musalla, kalau musalla agak terlalu gabus ya, terlalu terlalu banyak tebal misalnya. Nah, itu nggak bisa. Tapi yang memang lengket dengan ini ya, itu namanya tetap. Dan yang dimaksudkan tidak tetap adalah di sana itu terdapat rongga atau ruang antara papan punggung dan lantai. Bagaimana? Duduk datung musalla, tapi musallanya terlalu banyak gabusnya. Itu enggak tetap. Kenapa? Enggak lengket. Maka itu batal wudunya. Kalau tertidur. Tapi kalau dia enggak salah tidur lagi. Tapi yang tengok tu. Tapi ini hanya lengket, maka lebih baik berwudu lah. Batal. Kecuali kalau memang lengket. Kenapa? Hanya lengket terasa dia, Pak. Nanti langsung rongga-rongga dia, langsung berlantai, siap ketika debit, terasa. Kalau yang tidak tetap dia enggak akan terasa. Kenapa? Banyak gabus-gabus di atas, enggak terasa. Padahal sudah batal wudunya. Makanya ini hati-hati sekali. Apalagi bagi kita yang imam. Yang imam-imam. Kenapa? Karena kita memimpin orang salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama falyatawadda." Barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Lebih baik lagi. Walaupun dengan berwudulah. Wa amma man nama ala hay'atil al-mutamakkini fala yanqidul wudu'uhu. Adapun orang yang tidur dalam keadaan tetap, maka itu tidak membatalkan wudunya. Dia lagi ada pegang dempet. Bagian punggung bawahnya itu dempet langsung dengan lantai. Maka itu tidak membatalkan wudu. Li'anna yush'iru bima yakhruju minhu. Kalau kita tetap tadi, maka kita akan terasa. Kalau kita keluar, maka akan terasa. Kenapa? Karena tetap duduknya. Makanya yang kemuih dalam masjid, baik bergerak-gerak. Di tengahnya letak kejadian waktu khutbah Jumaat lah. Tapi terik kongro ada Jumat lah. Boleh, tapi kalau bisa jangan banyak bergerakan, tetap. Tapi yang bisa bentengut. Masa sedang mendengar khutbah kita tertidur? Apa? Lebih baik jangan tidur. Dengarlah. Makanya sunnah Pak. Kalau khutbah Jumat itu kita menatap para khatib. Kita melihat kepada orang yang sedang memberikan khutbah. Itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalla ala hadza. Adapun dalil ini, dalil tentang menerangkan bahwa itu tidak batal wudu. Marawahu Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yunadi rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabu thumma jaa fasalla bihim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah ingin mendirikan salat, hampir saja ingin di sini dikatakan hampir mendirikan salat.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan seorang lelaki tanpa didengar oleh orang lain. Dan baginda terus berbicara sehingga para sahabat tertidur kemudian. Nabi datang dan sembahyang bersama-sama mereka. Di Nabi sedang berbicara dengan orang lain, sehingga ada sebagian daripada sahabat lagi-lagi lah tengah-tengah pengajian dan tengok-tengok, tapi tengok je hana tidur tetap lagi. Tapi lama tadi nyawa benar paha atau bagian bawah ni kita lengket dengan itu tidak membatalkan wudu kita. Jadi langsung boleh salat. Tapi punya ragu-ragu lebih baik sembahyang. Mungkin sembahyang. Kalau misalnya ragu-ragu kita, sahabat kali dengar pun, wudu lah. Kan enggak salah kita. Kalaupun sudah kita berwudu, tajdid wudu itu lebih baik. Apa itu tajdid? Memperbaharui wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, para sahabat sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian mereka sembahyang dan mereka tidak berwudu. Kemudian dijelaskan lagi, yunajina yatahaddas. Wa anhu aidan qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu thumma yusallu wa la yatawadduna. Di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya secara tegas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berbicara dengan para sahabatnya, dan sahabatnya itu ada yang tertidur, kemudian Nabi langsung memerintahkan mereka untuk salat tanpa ada berwudu. Artinya apa? Karena tidurnya tidur tetap, bukan tidur tidak tetap. Tidur tetap yang bagian belakang kita langsung merasakan ada langsung menghadung ke lantai. Nggak ada seperti ini, ada sajadahnya tebal lagi. Itu termasuk kepada tidak tetap. Okey. Wa wadihun annahum namu jalisina ala hayati at-tamakkul li'annahum kanu fil masjid yantadiruna as-salah wa ala amalin ay yaqta' hadithahu faja'a fasalli. Kemudian lebih jelas lagi bahwasanya mereka itu lagi lah sedang menunggu waktu Isya, kemudian ada pengajian sebentar. Kemudian dalam pengajian itu ada yang tertidur, ada yang terbelut, kan? Ada yang tengah. Kenapa tengok juga? Anda betul lah. Karena mungkin di rumah anda tengok lah. Ya kan? Sampai kita ke sini bisa tidurlah segala apa. Jadi karena mereka sedang menunggu salat, kemudian ada kajian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dan tidur mereka itu tidur tetap. Maksudnya handal pergerakan. Maka kata Rasulullah, ayo bangun semua, kita salat, dan mereka melakukannya tanpa ada arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu kembali. Itu dia. Insyaallah yang ketiga kita baca ke pertemuan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.